Kembali bersama kami, Singapura melaporkan 910 kasus konfirmasi COVID-19 pada Senin 20 September 2021 dan saat ini 1055 pasien COVID-19 dirawat di sejumlah rumah sakit. Kasus COVID-19 kembali meningkat di Singapura beberapa hari terakhir, bahkan sekolah dasar yang semula sudah menerapkan pembelajaran tatap muka kembali ke sistem daring. Dan saat ini hanya tingkat SMP ke atas yang diizinkan menggelar tatap muka. Di 2 taman kanak-kanak dan PAUD di Singapura menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Kementerian Kesehatan Singapura juga menambahkan 4 klaster besar penyebaran COVID-19 yaitu Woodlands Care Home, Windsor Convalescence Home, My Little Campus, dan Pusat Makanan Toa Payoh Lorong 8. Lonjakan kasus COVID-19 di Singapura terjadi setelah pemerintah Singapura melonggarkan mobilitas warga dengan cakupan vaksinasi 80%. Dan bagaimana kondisi terkini di Singapura? Kami langsung bergabung dengan Indradi Sumarjan, WNI di Singapura. Selamat siang Mas Indi dan juga salam sehat selalu. Selamat siang Mas Tommy. Ya, ini tadi juga di Jakarta. Baik, Mas Indi, tadi kami mulai dengan informasi bagaimana perkembangan terakhir di Singapura, bagaimana pembelajaran dan juga tatap muka ini sudah kembali ke daring. Nah, bagaimana perkembangan terkini, Mas Indi? Ya, saya kebetulan tinggal di Singapura dengan keluarga dan juga memiliki sebuah kafe di Singapura. Sebetulnya kami tidak pernah tutup selama hampir 2 tahun ini, namun memang ada beberapa batasan, yaitu mungkin takeaway only dan mungkin sejak beberapa minggu yang lalu sudah boleh menerima tamu dengan syarat vaksinasi 5 orang bisa masuk di dalam kafe kami. Dan pergerakan penduduk dari sehari-hari untuk belanja, sekolah, dan lain-lain masih terlihat normal, meskipun ada sedikit batasan dalam waktu dekat untuk sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 5 yang harus belajar dari rumah selama 2 minggu. Ya, ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah juga untuk bisa melakukan adaptasi ya, untuk mencapai endemi. Kalau saya lihat dari sisi pidato dari pemimpin di Singapura. Nah, bagaimana dari sisi pelajar asal Indonesia sendiri yang ada di Singapura saat ini? Ya, kebetulan kedua putra kami di SMP kelas 1 dan SMP kelas 10 ya. Mereka sekolah seperti biasa karena di sini ada paham di mana orang tua bisa bekerja dengan baik di rumah apabila anak-anak mereka tetap bersekolah, sehingga sekolah tidak pernah benar-benar tutup 100% untuk meningkatkan keterlibatan orang tua mereka dalam bekerja di rumah. Pergerakan belajar mengajar tentu saja tidak terganggu untuk anak-anak, dan itu sangat cukup membahagiakan karena pada akhir tahun ini ada banyak ujian, seperti anak saya juga O-level, yaitu ujian kelas 10 dan juga anak SD PSLE. Oke Mas, dan terkait dengan cakupan vaksinasi, kalau di informasi terakhir kami menyampaikan itu 80% lebih. Nah, bagaimana update terkini, Mas? Ya, sebetulnya dari segi peningkatan infeksi itu memang pemerintah menyebarkan apa yang disebut dengan ART, antigen rapid testing, ke semua rumah tangga, dan pelaporan mengenai infeksi mungkin meningkat. Namun perlu diperhatikan bahwa kasus yang melibatkan memerlukan UGD itu sangat rendah, 0,2%. Yaitu 1 dari 500 membutuhkan UGD, dan Singapura sekarang kalau tidak salah 2 hari lalu angkanya 14 orang masuk di UGD, dan ada 1.000 tempat tidur di UGD Singapura, sehingga saya rasa kapasitasnya masih memadai. Namun demikian pemerintah tetap memberikan wanti-wanti untuk menjaga agar tidak terlalu cepat penyebarannya. Dan kita tahu dengan vaksinasi tingkat keparahan atau severity sangat menurun dibandingkan tidak vaksinasi. Nah, seperti apa program vaksinasi di sana? Apakah sudah menjelang booster atau dosis ketiga atau seperti apa? Ya, sudah ada pembicaraan mengenai booster sampai dimulai akhir tahun, khususnya untuk senior citizen, yaitu di atas 60 tahun. Dan memang perlu juga diketahui bahwa ada sekitar 140.000
manula atau 60 warga 60 tahun ke atas yang belum vaksinasi, sehingga ini menjadi fokus utama pemerintah Singapura untuk mengejar 140.000 tadi sampai akhir September. Baik, dan kalau saya baca di Twitter Kementerian Kesehatan tuh ada beberapa komentar perihal penutupan border gitu ya, atau perbatasan. Nah, bagaimana kebijakan Singapura terutama terkait dengan jumlah yang meningkat saat ini? Ya, saya rasa Singapura mempunyai 4 pilar ya. Saya kurang hafal negara-negaranya, tapi salah satu pilar yang nomor 1 adalah negara Jerman dan juga Brunei mempunyai kemudahan yang paling baik dibandingkan yang lain. Saya rasa Indonesia masuk di pilar nomor 4. Untuk hal ini mungkin saya tetap harus memonitor dengan lebih lanjut. Tapi memang tetap ada restriction, yaitu seperti yang disebut dengan stay home notice selama 14 hari di hotel dengan membayar sekitar $2.000. Baik, Mas Indi, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang ini di seputar iNews RCTI. Tentu kami tim RCTI mengucapkan salam sehat selalu untuk Mas Indi dan sekeluarga di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih.